Tampang Panji Satria, pria yang habisi nyawa Echa Tampu Bolon usai berduaan di kamar kos. Panji Satria dijebloskan ke penjara setelah menghabisi teman wanitanya bernama Echa Tampu Bolon, 32, di kamar kos Jalan Pelajar, Kecamatan Medan Kota. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Toku Fatir Mustafa, pelaku yang diamankan ini yakni bernama Panji Satria, 25, warga Jalan Sempurna Ujung, Kecamatan Medan Kota. Katanya, pelaku ini diamankan 2 hari setelah tewasnya korban, pada Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menghabisi nyawa korban dengan cara mencekiknya. Sebelum dihabisi, pelaku dan korban sempat berhubungan intim di kamar kos tersebut. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan. Tersangka menjelaskan secara detail apa yang terjadi pada saat kejadian tersebut, kata Fatir kepada Tribun Medan, Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Ia menjelaskan, saat ini proses penanganan perkara tersebut masih terus dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dikatakannya, antara pelaku dan korban ini saling kenal sudah sejak lama. Motif Panji menghabisi nyawa Echa diduga karena korban tak memberikan uang sesuai yang dijanjikannya lewat aplikasi kencan online. Berdasarkan keterangan sepupu tersangka, Franz, korban disebut akan memberikan uang sekitar 1 juta rupiah, apabila Panji datang menemuinya. Setelah Panji datang, mereka mengobrol sampai akhirnya berhubungan badan. Namun setelahnya, ketika Panji meminta uang yang dijanjikan, korban malah ingkar janji. Echa akan memberikan uang apabila Panji mau menikah dengannya dan membatalkan pernikahannya, 3 hari sebelum akad nikah. Karena ingkar janji soal uang dan disuruh membatalkan pernikahannya, inilah tersangka emosi dan mencekik leher Echa. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas di kamarnya kosnya yang terletak di Jalan Pelajar, Kecamatan Medan Kota. Korban diketahui bernama Echa Boru Tampu Bolon, 32, yang merupakan warga Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Awalnya, teman laki-lakinya korban ini menghubungi pihak keluarga menceritakan kondisi korban yang sudah berada di rumah sakit. Tak lama, dikabarkannya korban sudah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, korban pun dari Rumah Sakit Madani dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Keluarga yang tiba ke Rumah Sakit Bayangkara, langsung melihat kondisi korban dan ditemukan adanya bekas lebam di lehernya. Saat ini, jasad korban sudah dibawa ke kampung halaman oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.